Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya kembali bisa mengunjungi sahabatku semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama dengan keluarga yang Anda cintai, dan selalu bersemangat untuk memperbaiki diri Anda. Terima kasih atas kunjungan Anda ke channel saya ini. Semoga channel ini selalu menjadi sahabat bagi kita semuanya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sahabatku yang berbahagia, kita semua tentu ingin menjadi pribadi yang paripurna. Islam menyebut pribadi yang paripurna itu sebagai orang-orang yang bertakwa. Tapi pintu masuk untuk menjadi pribadi bertakwa itu adalah kita harus bertaubat. Tentu bukan sembarangan taubat, tapi taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang sejati, atau lazim dikenal sebagai taubatan nasuha. Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sejati, taubat yang sungguh-sungguh. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apa tanda bahwa sebuah pertaubatan itu termasuk dalam kategori taubatan nasuha? Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin di bab yang kedua berbicara tentang 4 kriteria taubatan nasuha itu. Yang pertama, sahabatku yang berbahagia, taubatan nasuha itu ditandai dengan kita ini benar-benar menghentikan segala perbuatan dosa, segala perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan di masa lampau. Lalu harus ada tekad di dalam hati kita bahwa kita tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari. Namun bicara tentang dosa ini, beliau mempertajamnya menjadi 3 bagian. Yang pertama, beliau menyebutnya sebagai dosa yang terkait dengan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, misalnya kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan lain sebagainya. Hari ini kita lihat banyak orang yang dengan mudah, bahkan dengan bangga menunjukkan bahwa dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya tersebut. Dulu ketika saya masih belia, saya sangat malu, atau teman saya sangat malu kalau meninggalkan puasa misalnya. Itu bisa satu kelas membuli orang tersebut. Namun hari ini kita melihat banyak orang yang dengan mudah, bahkan dengan vulgar menunjukkan bahwa saya tidak berpuasa. Bahkan celakanya lagi, ada sebagian di antara kita yang menuntut agar orang yang berpuasa itu mengerti, memahami orang yang tidak puasa. Nah, bukankah ini sebuah gambaran yang sangat bertolak belakang dengan gambaran sebelumnya? Yang kedua, ada dosa yang terkait dengan mengerjakan larangan-larangan Allah. Sebagai contoh misalnya kita mengerjakan zina, kemudian durhaka kepada orang tua kita, kemudian minum khamar dan lain sebagainya. Ada dosa yang masuk dalam kategori dosa besar, ada yang termasuk dalam kategori dosa kecil. Kenapa disebut sebagai dosa besar? Karena dampak dosa itu, sahabatku sekalian, tidak hanya terkena pada kita yang melakukannya, namun bisa jadi orang yang tidak melakukan dosa tersebut juga terimbas akibat dari dosa tersebut, ya. Lalu ada juga dosa kecil. Nah, dosa yang kemudian hanya membawa efek atau dampak pada diri kita pribadi, namun tidak pada orang lain. Namun berhati-hatilah, sebuah dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar manakala satu, kita menganggapnya sepele. Yang kedua, kita mengulanginya berkali-kali. Dan yang ketiga, dosa tersebut dicontoh atau diduplikasi orang lain. Nah, karena itulah sebenarnya baik dosa besar ataupun dosa kecil itu sesuatu yang sepatutnya memang tidak kita lakukan. Nah, di samping itu, sahabatku yang berbahagia, ada juga dosa yang ketiga yang Imam Al-Ghazali sebut sebagai dosa sosial, yaitu dosa kaitannya antara kita dengan sesama manusia. Nah, di sini dia membagi dosa tersebut dalam 5 kategori. Yang pertama terkait dengan urusan harta. Misalnya kita dengan orang lain terikat dalam
hutang piutang misalnya, di mana kita ini punya penyakit gampang berhutang tapi susah untuk bayar hutang. Nah, sementara ketika orang tersebut menagih hutang kepada kita, dia telepon kita tidak mengangkat, disampaikan WA kita tidak membalas, didatangi ke rumah kita menutup pintu. Nah, namun ketika ditagih kita berdalih tidak ada kok hitam di atas putih bahwa saya pernah hutang kepada kamu. Nah, kalau sikap ini yang kita munculkan, sahabatku yang berbahagia, berhati-hatilah. Karena itu termasuk dalam kategori dosa yang kaitannya dengan urusan harta. Yang kedua, ada dosa yang terkait dengan urusan jiwa. Sebagai contoh misalnya, dalam kasus-kasus tertentu misalnya ada orang-orang, ada pihak-pihak yang terbunuh, yang nyawanya terenggut dengan alasan yang tidak dibenarkan. Maka perbuatan membunuh itu termasuk dalam kategori dosa sosial yang terkait dengan urusan jiwa. Tapi jangan lupa ada dosa yang ketiga, yaitu dosa yang terkait dengan urusan perasaan. Misalnya kita berkata yang menyakitkan, berkata pedas, yang tidak enak, tidak nyaman di telinga oleh orang lain. Sebagai contoh misalnya ketika kita melihat ada tetangga kita yang beli mobil baru, tapi hati kita panas, kita tidak suka, kita iri dengan dia. Lalu dengan pura-pura mengatakan selamat, di ujung-ujungnya kita menyatakan hal yang tidak menyenangkan alias menyakitkan. Selamat ya, mobil baru ya. Saya dengar kredit ya. Nah, ungkapan terakhir kredit itu, sahabatku yang berbahagia, sebenarnya adalah ungkapan yang menyakitkan perasaan orang lain. Kalau toh akhirnya orang itu memang kredit, itu kan sebenarnya bukan menjadi urusan kita, tapi itu urusan dia. Tapi karena kita ingin menyakiti, melukai perasaannya, keluarlah kata-kata seperti itu. Lalu yang keempat, sahabatku yang berbahagia, ada dosa yang terkait dengan urusan kehormatan. Sebagai contoh, misalnya ketika kita menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, membayar buzzer untuk merusak marwah kehormatan orang lain. Nah, tindakan-tindakan semacam itu sesungguhnya adalah dosa yang terkait dengan urusan kehormatan. Nah, lalu yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang terkait dengan urusan agama. Maksudnya adalah kita ini di dalam pergaulan seringkali dengan mudah menuding orang lain itu kafir, menuding orang lain itu sesat dan lain sebagainya. Nah, kata-kata yang semacam ini, sahabatku yang berbahagia, sebenarnya sangat berbahaya. Karena kita sadar betul di dalam kehidupan kita beragama itu kan mesti ada perbedaan-perbedaan di antara kita, terutama menyangkut persoalan yang sifatnya furu'iyah atau persoalan cabangan. Nah, di sini kadang-kadang kita sering ngotot mengedepankan perbedaan lalu tidak mentolerir terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Padahal para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh yang kita tuakan mengajarkan banyak keteladanan tentang bagaimana kita belajar untuk mentoleransi perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagai contoh, ada sebuah cerita tentang seorang tokoh besar bernama Pak A.R. Fakhruddin. Almarhum, beliau ini sudah berpulang ke rahmatullah. Namun keteladanan beliau sungguh luar biasa. Suatu ketika, sahabatku yang berbahagia, Pak A.R. Fakhruddin tersebut memiliki seorang sahabat bernama Gus Dur alias Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan presiden kita. Beliau ini bersahabat baik, bersahabat karib. Gus Dur memiliki pesantren Tebu Ireng di Jombang sana. Suatu ketika Pak A.R. berkunjung ke tempat beliau, saat itu di bulan Ramadan. Nah, ketika datang ke tempat Gus Dur mempersilahkan beliau untuk mengimami sholat tarawih. Pak Kiai, monggo jenengan yang mengimami sholat. Tapi Pak A.R. tahu bahwa di belakang sana santrinya ataupun masyarakat di sekeliling Tebu Ireng notabene adalah masyarakat Nahdliyin. Karena itu beliau mengatakan, meminta izin dulu kepada khalayak, kepada jamaah. Gimana nih? Kita mau sholatnya ala NU atau ala Muhammadiyah? Kemudian dengan kompak jamaah menjawab ala NU, alias sholatnya itu dilakukan 23 rakaat. Nah, mulailah Pak A.R. mengimami sholat tarawih. Lalu apa yang terjadi? Beliau sholatnya dengan cara yang tenang, khusyuk,
tumak ninah dan membaca surat-surat yang panjang. Nah, alhasil 1 jam berlalu baru 8 rakaat berjalan. Tapi jamaah di belakang sudah gelisah. Karena itu Pak AR karena sadar di belakang sudah mulai gelisah, beliau pun balik badan. Lalu beliau bertanya, gimana nih, kita mau sholatnya lanjut ala NU atau ala Muhammadiyah? Kemudian jamaah kompak menjawab ala Muhammadiyah. Alhasil, sahabatku yang berbahagia, sholat tersebut ditutup dengan 3 rakaat witir. Nah, selesai sholat, kemudian Gus Dur naik ke atas mimbar, lalu beliau mengatakan, baru kali ini dalam satu malam ada orang Muhammadiyah membuat orang NU menjadi Muhammadiyah. Nah, saya pribadi membaca cerita tersebut tertawa, begitu pula dengan Pak AR dan Gus Dur dalam kisah tersebut, yang menggambarkan kepada kita betapa beliau berdua, walaupun mereka adalah tokoh-tokoh besar, namun menunjukkan keteladanan luar biasa kepada kita, orang-orang awam seperti ini. Syarat kedua, taubatan nasuha itu, sahabatku yang berbahagia, adalah kita mengungkapkan pertaubatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kaitannya dengan dosa pertama dan dosa yang kedua. Dosa meninggalkan perintah-perintah Allah dan dosa mengerjakan larangan-larangan Allah. Nah, hal ini biasanya kita ungkapkan dalam bentuk munajat atau doa. Misalnya doa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam yang sangat terkenal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, doa ini, tahukah sahabatku yang berbahagia, dimunajatkan oleh beliau selama kurang lebih 200 tahun lamanya, kata Imam Al-Ghazali. Ada pula doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Namun, sahabatku yang berbahagia, kita ini beruntung. Kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan-kebaikan kita, amal ibadah yang kita kerjakan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama Ramadan, insya Allah kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, alhasil, amal kita boleh jadi lebih banyak daripada generasi sebelum kita. Namun terhadap dosa sosial, tentu saja tidak hanya sebatas itu. Kita harus mengembalikan hak orang lain yang sudah kita zalimi, kita rampas. Misalnya, kita mengatakan kita meminta maaf kepada dia atas perbuatan menyakiti hati yang sudah pernah kita lakukan, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, sahabat yang berbahagia, syarat taubatan nasuha itu adalah bahwa taubat itu haruslah dilandasi rasa takut kita kepada Allah, bukan karena alasan-alasan yang lain. Misalnya takut ketahuan istri kita, takut ketahuan atasan kita, takut di penjara, takut dengan pihak keamanan dan seterusnya. Kalau ini yang menjadi alasan-alasan kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya itu adalah bukan termasuk dalam taubatan nasuha. Jadi sekali lagi, taubatan nasuha itu harus dilandasi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, taubatan nasuha itu juga ditandai dengan kesediaan kita meninggalkan perbuatan dosa yang sepadan dengan kemampuan kita. Saya berikan contoh. Sebagai misal, ada orang yang bekerja di sebuah unit atau bagian yang basah, yang di situ kita dengan mudah, dengan gampang mengeruk keuntungan pribadi. Kita mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara misalnya memanipulasi keuangan, sehingga kita bisa mengeruk keuntungan yang sebanyak mungkin. Karena ketahuan barangkali oleh atasan kita, lalu kita dipindahkan ke tempat yang tidak basah, alias kering kerontang. Lalu kemudian pada saat di situ kita mengatakan, saya mulai sekarang tidak mau lagi nilep duit, saya tidak mau lagi mencari keuntungan pribadi, saya sudah taubat. Nah, kalau ini yang terjadi, kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya itu bukan termasuk perbuatan taubat. Mengapa? Karena kita tidak melakukan perbuatan buruk tersebut bukan karena kita tidak mau,
tapi karena kita tidak mampu atau karena tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, inilah sahabatku yang berbahagia, 4 tanda taubatan nasuha. Mari kita mencernanya dengan baik. Semoga kita semua termasuk pribadi-pribadi yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kunjungan Anda, dan bagikanlah tayangan ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa subscribe agar Anda mendapatkan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.